Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan tentunya selamat datang di acara Grand Launching Farizon Born Electric Drive the Business. Kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu yang terhormat. Thank you. Sebelum kita memulai, izinkan saya tentunya untuk menyapa selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Muhammad Rahmat Kaimuddin BSc MBA, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Yang terhormat Bapak Yusuf Nugroho STMT, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Yang terhormat Bapak Yongki D. Sugiarto, Wakil Presiden Komisaris PT Handal Indonesia Motor. Yang terhormat Mr. Cook Shuya, CEO Farizon Auto International. Yang terhormat Mr. Lucas Ting, Director Farizon Asia Pacific. Yang terhormat Bapak Hartono Sohor, Chairman Arista Group. Yang terhormat Bapak Christophorus Roni, Director Arista Auto Elektrindo. Dan tentunya selamat pagi dan selamat datang para tamu undangan, partner leasing, asuransi, customer, rekan-rekan media, dan tentunya seluruh hadirin yang berbahagia yang tidak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya Karina Mai, senang sekali bisa menemani Bapak Ibu semua sampai nanti di akhir acara. Oke, Bapak Ibu, di kesempatan yang istimewa ini kami ingin memperkenalkan sebuah brand yang merupakan brand kendaraan niaga yang memiliki market share nomor 1 di dunia. Brand ini berada di bawah naungan Geely Group dan dikembangkan secara khusus sebagai merek yang berfokus pada kendaraan komersial dengan standar global dan tentunya juga ramah lingkungan. Rasanya senang sekali ya kalau mendengar kata ramah lingkungan. Dan seiring dengan ekspansi global pada 9 September 2025 lalu, brand ini menunjuk Arista Group sebagai distributor dan juga agen pemegang mereknya di Indonesia. Dan pada hari ini kami akan bersama-sama memperkenalkan kepada Anda brand untuk Anda semua pastinya. Baik, itu sedikit dari saya dan kita akan memulai agenda kita di pagi hari ini. Untuk itu kami perkenankan dengan hormat untuk mengundang Bapak Yusuf Nugroho STMT selaku Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Bapak Yusuf kami persilakan kita beri tepuk tangan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Muhammad Rahmat Kaimuddin selaku Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Menko Infrawil. Yang kami hormati Bapak Yongki Sugiarto selaku Vice Chairman dari Gaikindo. Yang kami hormati Bapak Hartono Sohar selaku Chairman Arista Group. Yang kami hormati Mr. Kokshu selaku CEO Farizon Auto International dan tentunya yang kami banggakan Bapak Ibu seluruh hadirin pada forum launching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dan juga salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dan berkumpul pada acara Grand Launching Farizon sebagai momentum penting dalam memperkenalkan kendaraan berbasis energi baru
kepada masyarakat maupun kepada seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Tidak lupa saya juga ingin menyampaikan salam hormat dari Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Bapak Aan Suhanan. Beliau saat ini mohon maaf masih ada agenda yang tidak dapat diwakilkan sehingga tidak dapat hadir di sini dan menugaskan saya untuk mewakilinya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Dalam hal ini, kementerian maupun lembaga terkait sedang merumuskan kebijakan turunan guna mendukung tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Dalam transisi kebijakan dan penggunaan transportasi berbahan bakar fosil menuju kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, diperlukan sinergi yang kuat antara kebijakan pemerintah, kesiapan industri, serta penguatan basis produksi di Indonesia. Perkembangan teknologi dalam dunia otomotif diharapkan mampu mewujudkan sistem transformasi yang berkelanjutan, efisien, ramah lingkungan, dan paling utama adalah berkeselamatan. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini Indonesia masih menjadi tujuan investasi industri otomotif. Kondisi ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing industri kendaraan bermotor nasional, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional melalui dukungan infrastruktur dan rantai pasok industri. Sebagaimana kita ketahui, industri otomotif tidak hanya berbicara soal desain dan performa, tetapi juga terkait dengan aspek keselamatan. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang dipasarkan di Indonesia telah memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Ini adalah bagian dari komitmen dalam menjaga keselamatan seluruh pengguna jalan. Di samping itu, kami dari Kementerian Perhubungan juga berkomitmen terhadap switching pemanfaatan teknologi menggunakan energi yang baru terbarukan dalam rangka untuk pengendalian pencemaran lingkungan maupun kelancaran lalu lintas. Sehingga hadirnya teknologi ini memberikan option ataupun pilihan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat dalam menggunakan kendaraan bermotor. Hari ini bukan hanya sebuah momentum grand launching Farizon, tetapi juga sebagai simbol optimisme bersama bahwa industri otomotif dapat terus berkembang inovatif dan tetap mengutamakan produk kendaraan yang berkeselamatan sebagai prioritas utama. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dengan harapan acara Grand Launching Farizon dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan industri otomotif nasional, percepatan penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan dengan energi yang terbarukan, serta kemajuan teknologi transportasi jalan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan bersama-sama. Terima kasih banyak Bapak Yusuf. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Baik, kami akan melanjutkan agenda berikutnya. Perkenankan kami dengan hormat untuk mengundang Bapak Muhammad Rahmat Kaimudin BSc MBA selaku Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia untuk menyampaikan sambutannya. Kami persilakan, kita beri tepuk tangan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Allow me to greet our hosts and distinguished guests today. Pak Yusuf from the Ministry of Transportation, Pak Yongki and Pak Kuku from Gaikindo, Pak Mr. Cook and the team from Farizon, and of course the happy hosts from Arista, Artono and the team, Pak Ali, Pak Roni, dan everybody. First of all, I would like to congratulate you for
bringing wonderful products, wonderful company to support Indonesia's energy transition. Allow me to quickly inform you a few things to tell you what Indonesia actually wants. Indonesian government want to achieve three things related to energy transition. The first one, Indonesia want to achieve energy self-sufficiency. Two, we want to achieve net zero by 2060 or earlier. And the third one, we want to achieve economic level the same as developing country by 2045. This what I call triple mandate. And what are the challenges? Indonesia actually have a lot of energy. Indonesia produce almost double energy, and that's what we use domestically. So we export a lot of energy. We export more energy than what we use in Indonesia itself. However, we still import 20% plus energy to Indonesia. Why? Because we use energy that we don't have, which is oil. 70% of our import is actually oil. And Indonesia produce some oil, but maybe we need to triple our oil production so that we can be self-sufficient. So if we can do our activity without oil, then we can be self-sufficient. But Indonesia have plenty of electricity feedstock. Just from renewable alone, we can build 30 to 40 times more power than what we do today, just from renewable. So electrification of transport is actually aligned also with net zero. Now the problem is only about economic growth. Indonesia is a major car producer. Historically, we produce about 1.4 million cars in Indonesia. Typically about 1 billion we consume domestically, the rest we export. Indonesia also have a lot of population, not like China, but big enough. 280 million people, very young, very educated, and they will need good jobs. So what I would like to ask you is that for Indonesia, we need to provide jobs, manufacturing jobs, and therefore we need to produce the car in Indonesia, not only as a market. Hopefully, Indonesia not only gonna be a very successful market for you, but also gonna be very good production partner for you. Again, good luck, congratulations on your new product. I wish you success in Indonesia. Thank you. Kita beri tepuk tangan bersama-sama untuk Bapak Rahmat Kaimuddin. Terima kasih dan dipersilakan kembali ke tempat. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kami akan memperkenalkan sebuah brand yang secara resmi telah hadir di Indonesia. Maka sebagai simbolis peluncuran brand tersebut, kami persilakan Bapak Ibu untuk menyaksikan tayangan video brand launch berikut ini. Selamat menyaksikan. Shamsia Ramp. We see a racetrack. Steadfast in resolve. From the starting line to every stride. Temper the grit to win. Face every stretch of the race head on.
every step. Listen closely to the wind and to the headwind. Press forward with fortitude. With tailwind, charge forward relentlessly. Every race is a ride, cutting through the wind. From being one step ahead to becoming number one. The next ramp defines the new season. Kita beri tepuk tangan bersama-sama, itulah dia kita saksikan tayangan video sebagai simbolis peluncuran brand Farizon. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk kita semua dan tentunya untuk brand Farizon. Thank you. Kami yakin Farizon hadir di Indonesia akan membawa solusi mobilitas yang modern, aman, dan berkelanjutan untuk masa depan. Dengan inovasi desain dan teknologi kendaraan listrik, tidaklah heran Farizon ini telah mampu mencapai penjualan global dan ekspansi channel internasional. Hadirin yang kami hormati, sambutan selanjutnya langsung saja perkenankan kami dengan hormat untuk mengundang Bapak Hartono Sohor selaku Chairman Arista Group untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Bapak Hartono Sohor kami persilakan, kita boleh beri tepuk tangan yang meriah. Yang saya hormati Pak Rahmat Kaimuddin, barusan jalan, beliau ada meeting penting tapi udah hadir di sini. Yang saya hormati Pak Yusuf Nugroho, mewakili Departemen Perhubungan ya Pak. Terima kasih Pak, salam buat Pak Aan. Bos saya nih Pak Yongki. Selamat pagi Pak Yongki. Pak Yongki jabatannya banyak sekali, tapi di sini ditulis Wakil Presiden Komisaris dari Handal, juga masih aktif di Gaikindo. Mentor saya udah lebih dari 55 tahun rupanya di otomotif, Pak. Pak Kuku Kumala, Sekjen Gaikindo, terima kasih Pak. Walaupun kami belum anggota, Bapak sudah bersedia hadir di sini. Segera saya akan daftarin Pak. Tolong bimbingannya. Juga Pak Denny Siregar ya tadi ya. Dan Mr. Cook, welcome Indonesia. Mr. Lukas dan yang saya hormati pimpinan leasing, partner yang selalu berada di belakang kita, Ketua APPI teman saya Pak Suwandi, kata Pak Yongki kalau nggak ada leasing nih 70% nggak jualan kita. Mudah-mudahan cepat sehat ya teman-teman leasing tahun ini, bookingannya lebih cepat. Yang saya hormati teman-teman perbankan yang selalu backup kita, teman asuransi, dan pelanggan setia Arista, Fleet, dan teman-teman wartawan media yang selalu mensupport semua kegiatan, khususnya kegiatan mobil China yang sekarang lagi masif, mobil EV. Selamat datang dan salam sejahtera buat kita semua. Tadi udah jelasin panjang lebar sama Pak Rahmat. Kita di sini memasuki era energi terbarukan. Banyak hal yang menarik. Dari tahun 2021 itu kita mulai dengan masih, tadi saya baru tahu angkanya, 700 unit 2021 di Indonesia untuk EV. Saya benar-benar ikutin 2022, itu market share EV itu hanya 0,7 Pak Kuku, 0,7. Setahun hanya 6.000 unit, masih kecil sekali. 2023 udah ada peningkatan yang cukup, tapi produknya masih minim, 1,8, ada 18.000. Tapi lonjakan yang terbesar ada 2024. Market share EV di Indonesia udah 4,6 atau pencapaiannya 40.000 unit. Dan yang paling luar biasa, tahun lalu sudah mencapai 3 digit, 100.000 Pak Yongki, diproduksi sama Pak Yongki ini sebagian besar. Market share EV di Indonesia sudah 12,2%.
Artinya apa? Artinya masyarakat Indonesia ini cepat sekali menerima sesuatu yang baru. Kita lihat 12,1%, tapi 3 bulan terakhir udah di atas 15%, Pak. Bahkan bulan terakhir itu sudah mendekati 20% EV di Indonesia. Nah, Arista sendiri sebagai pemain EV pertama juga, ya dari awal orang takut EV kita mainkan aja, gitu. Arista itu penjualannya 30% EV di Indonesia itu Arista yang jual secara retail. Jadi saya bilang kadang-kadang orang nggak mau kerjain, kita kerjain lah Pak Yongki. Pak Yongki juga dapat berkah, pabriknya penuh terus Pak sekarang. Waiting list sudah mau masuk pabriknya Handal ini sekarang. Arista juga demikian. Market saya rasa 3 tahun terakhir ini turun 20% lebih ya Pak Kuku ya, kayak Kindo ya. Nggak baik-baik aja market Indonesia sebenarnya. Turun terus di bawah 1 juta. Teman-teman leasing juga rasakan. Kurang lebih 20%. Tapi penjualan Arista naik 67% selama 3 tahun terakhir. Karena kita berani positioningnya, EV itu naiknya luar biasa. EV itu naik, kelipatannya nggak tahu, dari 6.000 ke 100.000 dalam 3 tahun terakhir. Jadi waktu saya diundang Pak Suwandi ngomong di APPI, saya udah bilang sama teman-teman leasing, udah nggak usah jauh-jauh deh, udah yang paling aman ini. Tapi kadang-kadang nih teman pun masih aja nggak percaya sama teman, gimana coba. Jadi sekarang ngeluh-ngeluh terus. Jadi nggak usah ragu Pak Wandi, Pak Made, ajar EV. Ya. Jadi EV ini sudah masuk dalam era yang diterima masyarakat kita. 100.000 dari pasar 830.000 ini besar sekali sebenarnya. Dan saya yakin tahun ini 15% akan tercapai. Nah hari ini kita sangat senang karena untuk pertama kali EV komersial launching di Indonesia, dan ini EV komersial nomor 1 di dunia, yaitu Farison. Tepuk tangan buat Farison. Ya. Ini EV juga yang meroketnya seperti salah satu brand itu. Cepat sekali pertumbuhannya, mereka udah punya 5 pabrik. Ya Farison ini di bawah grup besar yaitu grup Geely. Grup Geely ini sekarang nomor 2 terbesar di otomotif China. Nomor 1 masih BYD Pak Michael. BYD juga dipegang sama Arista. Jadi market share nomor 1, nomor 2 di Indonesia untuk EV itu ada di Arista. BYD, Wuling. Nah sekarang komersialnya Farison, dan kita diberi kesempatan naik tingkat dikit Pak Yongki, lagi belajar jadi distributor dan ATPM. Jadi kita akan rakit di tempatnya Pak Yongki di Handal, dan second semester Pak kita akan segera meluncurkan 3 varian produk, yaitu pickup, light truck, dan van ya. Nah ini akan meramaikan pasar otomotif Indonesia tadi Pak Yusuf. Tapi ini khusus EV, komersial khusus EV. Tadi dibisik-bisikin Pak Rahmat, mudah-mudahan passengernya udah cukup Pak Har. Subsidi pemerintah, kita lagi perjuang untuk motor dan komersial. Nah kalau dapat subsidi ini bagus ini gitu. Karena government itu subsidinya terlalu besar untuk solar. Solar itu 5.000 per liter subsidinya Pak. Jualnya 6.000, harganya 12.000. Jadi 5.000 lah. Jadi kalau hadirnya komersial EV ini akan membantu anggaran pemerintah kita, jadi ya pemerintah ini kan defisit juga. Jadi lebih baik. Nah, kita berharapkan kehadiran dari Farison ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk negara kita yang anggarannya lagi ini supaya subsidinya bisa hilang. Tahun lalu saya baca-baca 300 triliun lebih subsidi. Jadi kalau ada komersial, ada passenger, mungkin bisa mengurangi beban pemerintah dalam subsidi BBM. Yang kedua adalah brand ini juga memberikan satu inovasi, bukan hanya sekedar EV, tapi inovasi dari kualitas produk yang rata-rata di atas. Saya memang sering ke China lihat produk,
dan waktu saya bicara sama staf saya, kita cari komersial yang nomor 1. Kita keliling-keliling, ketemu kita yang nomor 1 ini Farizon. Dan kita cek grupnya, ini grup nomor 5 besar lah gitu. Kalau 5 besar, cari-cari lagi 3 besar. Sekarang tadi dikasih tahu Mr. Cook 2 besar. Jadi Arysta selalu cari brand yang teratas. Karena kita mau kasih pelayanan terbaik, kita harus dapat produk terbaik juga. Nah, kita harapkan kita bisa dapat partner terbaik di Indonesia dengan handal, dengan produksi kualitas terbaik. Pak Denny Siregar ada ya, Pak Yongki. Mudah-mudahan kita bisa melayani masyarakat Indonesia ini dengan kualitas dan produk yang baik. Arysta ini tidak hanya menjual mobil EV, tapi Arysta juga melakukan ekosistem. Kita siapkan ekosistem. Saat ini kita punya anak perusahaan yang namanya Arysta Power, Pak Yongki. Arysta Power ini bergerak di ekosistem daripada EV. Kita dirikan SPKLU seperti pembensinnya. Sekarang udah punya kurang lebih 50 titik SPKLU. Tahun ini kita akan nambah mungkin 3 kali lipat. Kenapa kita tambah begitu banyak? Panggilan, Pak. Selain ada EV juga produk-produk lainnya. Nah, dengan adanya SPKLU ini akan mempermudah konsumen kita untuk melakukan pengisian daya. Ada rekan-rekan dari PLN, terima kasih udah mendukung Arysta selama ini untuk Arysta Power. Arysta Power ini pun memiliki kekuatan. Satu hari itu lebih dari 100.000 konsumen ngecas di titik-titik kita, lebih dari 100.000. Jadi 24 jam kita buka. Nah, ini menjadi satu bisnis baru juga, tapi juga tantangannya banyak. Dengan teman-teman PLN kita terus melakukan efisiensi supaya kita bisa mencapai tingkat efektivitas daripada efisien, sehingga jaringan daripada SPKLU, jaringan pada pengisian ini bisa lebih maksimal. Dan Arysta berkomitmen tidak hanya menjual vehicle, tapi Arysta akan menjaga ekosistem ini sehingga industri EV ini berkesinambungan. Dan kami juga sangat senang diberi kesempatan untuk belajar merakit di tempat Pak Yongki, dan kita jadi distributor. Mulai dari komersial ini kita yakin ya, pertumbuhan komersial ini akan meningkat seiring dengan pertumbuhan passenger yang dengan cepat kita sudah melampaui 10%, dan saya rasa tahun ini kita akan melampaui 15%, sehingga industri otomotif ini akan membawa manfaat buat masyarakat, buat persaingan yang lebih sehat, dan meningkatkan lapangan kerja. Dari SPKLU aja kita nambah 200 orang. Jadi dengan model yang baru, model bisnis yang baru ini, saya rasa dunia otomotif ini berubah, Pak. Dan akan lahir pemain-pemain yang lebih inovatif. Pemain China yang tadinya kita anggap sebelah mata, mereka sudah 20% di Indonesia bulan Desember. 20% dari total market otomotif itu produk China. Dan karena begitu banyak, saya rasa konsumen Indonesia udah nggak terlalu permasalahkan lagi brand China, kualitasnya, dan energi terbarukan juga demikian. Farizon ini meramaikan pasar otomotif Indonesia dengan segmen yang sangat spesifik yaitu di komersial. Dari hari ini peluncuran Supervan, semester 2 ya, mudah-mudahan kita bisa luncurkan light truck untuk tambang, untuk sawit, untuk apa, dan kita akan bangun station charger di lokasi-lokasi camp. Sehingga kesinergian antara industri vehicle-nya dengan industri ekosistemnya itu akan berkesinambungan, dan kita harapkan ini membawa manfaat banyak buat masyarakat, buat negara, dan buat kita selaku pelaku bisnis lebih efisien. Saya coba hitung-hitung tadi waktu pagi, pemakaian solar 6.000 pun subsidi, kita gantiin dengan EV charger 1 kWh perbandingannya, itu 25% aja. Jadi biayanya pun bisa drop banyak. Yang kedua,
kita nggak usah kontrol driver kita isi bensin, isi solar di mana, ada oplosan apa enggak. Itu udah ada meterannya, jadi aman. Nah, kita harapkan kehadiran Farizon ini sangat bermanfaat buat kita semua, dan saya mohon dukungan dari semua rekan-rekan media, teman-teman partner yang setia, leasing, jangan ragu gitu. Ini nomor 1 di dunia nih. Market share-nya tadinya saya pikir 23% tahun lalu market share-nya Farizon di China. Yang nomor 2 tuh 1 digit, jauh sekali. Jadi kita selalu pilih brand terbaik, dan saya seyakin-yakinnya saya dengan dukungan jaringan yang Arysta punya di 20 provinsi, di 75 kota kabupaten, dan sebagian kita training anak-anak usia muda lulusan untuk ngerti EV. Kita siap untuk melayani pemakai EV di wilayah-wilayah yang 85% udah di cover oleh Arysta. Demikian sambutan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu walaupun macet-macet dan banjir ya. Semoga tahun ini 2026 membawa berkah dan keberhasilan serta kesehatan buat kita semua. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Bapak Hartono Sowur. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu, kami akan melanjutkan kembali acara kita, dan selanjutnya mari kita mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Mr. Kook Shuya selaku CEO Farizon Auto International. Kita beri tepuk tangan bersama-sama. Good morning, everyone. Honorable Mr. Yusuf, Director of the Road Transportation Means and Safety, dear partners from Arysta, distinguished ladies and gentlemen, welcome again. I'm Cook. I'm the CEO of the Farizon International. It's a great pleasure to stand here and witness the wonderful moment. The official launch of Farizon in Indonesia. First, I'd like to extend my sincere thanks to the minister to attend our ceremony, and also I want to express my deepest gratitude to our partner from the Arysta. And from the Arysta, your deep local insights, strong network, and also the firmly determination have helped Farizon to take root in the vibrant market. Our partnership with Arysta is built on the shared value, a focus on the quality, innovation, and sustainable development. Together, we will explore the huge potential of Indonesia's new energy commercial vehicle market, bring greener, smarter transportation solutions to the local business. Indonesia have been a core part of Farizon global expansion strategy. We deeply believe the huge potential here. Guided by the country's forward-looking national development plan, Indonesia has rolled out favorable policy to support the shift towards the green mobility, paired with the clean directions for building out supporting infrastructure. These initiatives fully respect the nation's strong commitment to the sustainable development. At the same time, as Indonesia logistics and transportation sectors growing rapidly in the market, demand the efficient, low-carbon commercial vehicle is rising fast. This aligns perfect with Farizon's version, leading the green commercial revolution through the innovation and the intelligence. We firmly believe Indonesia will become a key driver of the Asian Pacific EV growth, and Farizon is proud to be part of this journey. And the second part, I would like to give a very brief introduction for the Farizon. We are founded in 2014. We are the new energy commercial vehicle brand under Geely Holding Group umbrella. I believe everybody knows Geely very well,
And last year, 2025, in the Geely Holding Group, we reached over 4.1 million vehicle sales globally, and backed by the Geely Global Resource and R&D Center. Farizon has been the #1 new energy commercial vehicle brand in China for many years. Past 4 years, we are the #1, and the market share is over 20%. We have a full range of the products, from electric vans to the heavy-duty trucks. So our technology has proven in Chinese domestic market. In 2025, we ranked second in China new energy commercial vehicle brand for the global business. And our year-on-year growth of about 300%. And we only started this business in 2024. So we are growing very fast and secure the #1 market share in key markets like Spain, UAE, and something. Even more to the point, our flagship models, SV, you will see later, won top international awards, including Zero Emission Van of the Year by What Van, LCV Manufacturer of the Year by Green Fleet Award. Also, we are the second place in International Van of the Year. It's the biggest award globally by Van. In terms of global network, we have launched in Europe, Middle East, and Asia Pacific. We built more than 17 sales outlets and over service centers. We believe service must ahead of the sales. We must guarantee the benefits and the solutions for the customers. Also, we would like to guarantee the spare parts supply chain efficient and timely. So we set up 3 glass level for the spare parts center in China, in Germany, and in the South America. Today, we bring this proven experience to Indonesia, not just a business, but as a long-term commitment. Our global expansion is a strategic and deliberate initiative. Now, Indonesia stands as our strategic hub for Asia Pacific. We are here to say not just the sales of vehicles, but growing and succeed alongside this dynamic market. Ladies and gentlemen, the future of the commercial transportation is green and intelligent. That future starts today in Indonesia with Farizon and Arysta. We are committed to doing our part to support Indonesia's sustainable development goals, create local value, drive a cleaner, more efficient transportation system. Once again, please allow me to thank our valuable partners and guests to join this event. This is the first time I use the local batik in the ceremony, always the suit. But it's very comfortable for me. So I would like to say, in Indonesia market, with the batik, we need to give them more comfortable to the customer, to the partners, to the drivers, to have a very easy and efficiency and also green solutions for the transportation. This is our goals. So thank you all, Terima Kasih. Happy life, Geely Drive. Thank you. Kita beri tepuk tangan bersama-sama. Thank you very much, Mr. Kok Soo-hye. You may return to your seat. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang terhormat. Kini tiba saatnya Farizon akan menghadirkan produk perdana yang akan diluncurkan di hari ini. Yang tentunya produk ini dirancang untuk kebutuhan angkutan dan bisnis di Indonesia. Untuk itu, mari kita bersama-sama saksikan tayangan video berikut ini.
Itulah tadi sebuah produk perdana dari Farizon yang merupakan kendaraan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mobilitas masa kini. Tentunya dengan pencapaian dan ekspansi global tersebut tidak terlepas dari inovasi yang terus dikembangkan. Dan Bapak Ibu, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, untuk mengenal lebih dekat dengan produk Farizon ini, marilah kita mendengarkan presentasi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Christoforus Roni selaku Direktur Arista Auto Elektrindo. Kita beri tepuk tangan bersama-sama untuk Bapak Roni, kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua. Yang terhormat Bapak Yusuf Nugroho selaku Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan. Yang terhormat Pak Yongki Sugiarto, Pak Kuku, Umara, dan dari Kemenperin. Sahabat-sahabat saya dari leasing, asuransi, berkumpul bersama di sini hari ini. Saya mengucapkan sangat terima kasih di kala banyak hujan, jalanan macet, menyempatkan untuk hadir hari ini dalam acara launching Farizon. Mungkin sebagian sudah tahu produk Farizon yang akan diluncurkan seperti apa. Banyak media-media yang mulai mengutip sesuatu, ya. Nah, hari ini yang kita akan perkenalkan adalah Farizon SV. Ya, sesuai dengan reputasi Farizon sebagai brand nomor 1 komersial elektrik di Indonesia, maka Farizon bekerja sama dengan Arista, kami meluncurkan produk ini 100% EV. Ya, jadi Farizon SV adalah pure BEV. Farizon ini kita rancang memang untuk kebutuhan sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Nah, Farizon SV dirancang dengan 3 konsep utama. Yang pertama adalah smart and safe, di mana kendaraan Farizon SV sudah mengematkan kecerdasan supaya meminimalisasi human error. Yang kedua adalah powerful and efficient. Dengan motor yang cukup dan bertenaga, belum tentu konsumsi bahan bakarnya atau konsumsi listriknya mesti banyak. Nah, mengbalance antara power dan efisien adalah menjadi keunggulan dari Farizon SV. Dan tentunya konsep ketiga adalah zero carbon, di mana EV seperti kita tahu semua adalah kendaraan energi terbarukan, di mana zero carbon itu ada di situ. Ya, kalau kita lihat stick view sedikit, Farizon SV didesain sangat dinamis dengan modern, ya, dan inilah menjadi keunggulan di mana kita tidak hanya berpikir sekarang, tapi kita sudah berpikir untuk ke depan. Dimulai yang mungkin untuk kelas-kelas fan medium atau fan high itu masih cukup konvensional, tapi Farizon SV sudah hadir dengan seperti tadi saya sampaikan kecerdasan dan keamanan. Dimulai dari depan saja, untuk headlamp aja sudah otomatis. Ini udah seperti van tapi rasa passengers yang berteknologi. Wipernya juga sudah rain sensor, ya. Nah, salah satu keunikan dari Farizon itu adalah tanpa pilar B. Nah, ini di Indonesia kita ini belum ada nih ya kendaraan-kendaraan yang tanpa pilar B. Nah, inilah keunikan dan spesial yang dipunyai oleh Farizon SV. Ya, nanti teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian bisa melihat langsung unit yang akan kita buka. Nah, tanpa pilar B ini tentunya untuk memberikan kemudahan akses keluar masuk, ya. Dan bukaan lebar ini untuk
segala usaha bisnis penumpang, bisnis untuk angkutan pun semua akan bisa lebih leluasa, ya. Tapi apakah dengan pilar B itu keamanannya menurun? Tidak, nanti saya akan sampaikan lagi. Kenapa tetap tanpa pilar B, Farizon FE memberikan keamanan tertinggi. Tidak hanya pilar B, kita masuk, kalau di belakang rata-rata van itu tidak punya tempat buat bagasi. Nah, untuk di Farizon FE pun kita ada space buat bagasi. Nah, kita udah coba, kita tahu koper kecil, kalau orang charter bus bawa koper kecil, bawa ransel, itu masih bisa muat untuk di belakang. Tidak perlu taruh di bawah kursi. Farizon FE hadir dengan konfigurasi 16 seat, ya, termasuk driver, jadi 15 plus 1, konfigurasi 16 seat. Tapi apakah 16 seat ini sempit? Nanti kita bisa lihat sama-sama, tidak. Karena Farizon FE mempunyai space sampai 13 meter kubik. Dan bahkan dengan 16 seat, rack room-nya masih bisa, dan bisa kursi belakang semua reclining, ya. Tidak hanya itu, untuk kursi driver udah nggak kalah sama mobil mewah. Kursi driver pun yang nyetir punya ventilated. Kalau panas tinggal nyalain, supirnya nyaman, maka bawa penumpangnya aman dong, ya. Jadi itu menjadi key faktor di mana Farizon memberikan tidak hanya kenyamanan tapi juga keamanan, bukan hanya bagi driver tapi bagi penumpang. Disertai dengan ada high roof. Jadi dengan high roof, mungkin sedikit beda dengan tipe yang sejenis. Dengan high roof itu kita bisa masuk ke dalam dan kita tidak perlu menunduk. Ya, setidaknya high roof ini bisa sampai orang yang tingginya 190 cm. Jadi kalau rata-rata Indonesia 170, 175 masih tenang Pak, kita bisa jalan di dalam tanpa harus menunduk. Nah, ini bentuk dashboardnya ya. Jadi dashboardnya udah nggak seperti mobil-mobil penumpang komersial. Dashboardnya sudah benar-benar modern dengan disertai 2 airbag, driver dan co-driver. Ya, udah seperti mobil penumpang adanya. Untuk driver juga biasanya kalau perjalanan jauh, storage yang dibutuhkan fungsional buat kebutuhan penyimpanan barang mereka, itu semua sudah dilengkapi dengan baik. Cup holder buat dia ngopi atau apapun, semua sudah tersedia demi menjaga driver dalam kondisi yang tetap baik. Nah, mari kita lihat fitur-fitur lain apa saja yang ada di dalam Farizon ini. Yang pertama, dari screen untuk speedometernya 7 inch, untuk layar tengah audiovisualnya sudah bisa juga Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi kalau driver lihat HP mungkin nggak enak, sekarang tinggal link ada Android Auto, Google Map, everything is okay. Dan tidak hanya itu, untuk air conditionnya ini yang cukup spesial. Ada dual zone, jadi bisa kontrol di depan dan kontrol di belakang. Jadi kalau drivernya merasa kedinginan, dia bisa matiin driver, tapi belakang penumpang kalau lagi rame tetap nyala. Jadi itu bisa dikontrol secara otomatis. Dan itu bisa di dalam formulasi touch yang ada di depan. Untuk menjaga kita bilang safety, maka banyak hal yang mungkin fitur-fitur yang udah common dari passenger yang cukup advance juga disematkan di Farizon. Seperti contohnya around view monitor 360. Nah, kalau kita nyetir truk, nyetir van, mana ada ya Pak yang bisa lihat 360. Nah, Farizon FE memberikan hal itu sehingga semua bisa merasa aman. Tidak hanya itu, mereka juga dilengkapi dengan EPB dan auto hold. Jadi untuk efisiensi itulah menggunakan auto hold, di mana si driver tidak harus sering mengerem. Karena ada auto hold, dia hanya butuh stop dan kemudian mau jalan lagi tinggal di pedal gas saja. Nah, inilah keunggulan-keunggulan yang diberikan oleh Farizon FE dalam dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya.
Driving gear juga sesuatu yang cukup spesial, ya, layaknya kendaraan-kendaraan mewah, ya. Seperti contohnya, untuk pemindahan gigi sudah menggunakan shift by wire, jadi tidak ada persneling lagi di tengah. Ini untuk memberikan lebih responsif bagi motor yang disematkan. Yang kedua, ada drive mode, bisa ekonomi, bisa comfort, maupun bisa sport, Pak. Kalau van bisa sport juga ini ya. Jadi kalau untuk kecepatan tinggi di tol, kalau diperlukan juga bisa dengan menggunakan mode sport. Untuk steeringnya bisa adjust, untuk power window, untuk spion juga bisa di-adjust secara otomatis. Ya. Dan yang tidak lupa, ini yang menjaga keamanan bagi semua penumpang di belakang adalah ada fatigue warning di depan setirnya driver. Sehingga kalau drivernya ngantuk, maka akan timbul buzzer. Supaya drivernya paham bahwa oh dia ini ngantuk nih, ya kan? Nah inilah bagaimana keselamatan bagi penumpang itu sangat diutamakan dalam Farizon SV. Dari fitur-fitur inilah dikombinasi bagaimana safety dan intelligence itu memastikan semua penumpang yang dibawa oleh Farizon SV itu tetap dalam kondisi yang tenang bagi keluarga yang mereka harus tinggalkan di rumah. Berikutnya adalah mengenai struktur dari Farizon SV. Struktur Farizon SV dirancang menggunakan Geely Global Modular Architecture dan menggunakan aluminium body plate steel, serta untuk rangkanya, tadi saya sampaikan, tanpa pilar B, kenapa bisa tetap bagus? Karena untuk Farizon SV ini menggunakan rangka dengan kekuatan sampai 38.000 Nm. Bahkan untuk tekanan roof loading torsi itu bisa sampai 45.000 Newton. Ya, nah itulah yang membuat keselamatan dan fitur-fitur dari Farizon SV ini berhasil mendapatkan level platinum di Euro NCAP test tahun 2024, dan platinum level ini mencapai skor 85,54. Ini angka yang sangat tinggi untuk Euro NCAP. Jadi kalau kita lihat Euro NCAP untuk passenger mungkin udah kok biasa ya, tapi van bisa mencapai Euro NCAP 85 poin, itu hal yang sangat luar biasa. Itu yang sudah akan diberikan oleh Farizon SV yang kita hadirkan pada hari ini buat Indonesia. ADAS sudah menjadi kelayakan bagi Indonesia karena kayaknya sudah hampir semua mobil brand baru yang keluar itu menyebabkan ADAS, dan Farizon SV pun diluncurkan dengan 30 ADAS system. Ya, 30 ADAS, mungkin saya nggak bisa bacain satu-satu ya Pak ya. Ada 30 ADAS system ya, level 2. Ya, seperti contohnya kalau kita lima yang sering digunakan adalah seperti LCA, ya, AAB, LCTA, DOW, sama SCC. Ya, bisa adaptive full cruise control juga. Jadi benar-benar nyetir van rasa nyetir SUV atau nyetir sedan ya. Sangat luar biasa. Nah, bagaimana dengan kombinasi motor sama baterainya? Ini semua dihitung untuk bisa memberikan efisiensi yang terbaik. Untuk motor Farizon SV menggunakan power 170 kW dengan 336 Nm. Jadi tenaganya cukup besar. Kalau kita konversi ke PS itu sekitar 230 PS. Untuk baterai sendiri menggunakan sistem CTPS ya, di mana kapasitas 83 bisa menempuh up to 400 km, dan bahkan kemampuan DC charging dari baterai Farizon ini bisa di-charge dengan menggunakan DC 140 kW. Kalau untuk AC-nya itu bisa sampai 11 kW. Nah, spesifikasi ini bahkan beberapa tingkat mungkin di atas beberapa tipe penumpang
yang sudah ada ya. Jadi memang kualitas baterai dan motornya itu diseimbangkan untuk menciptakan efisiensi terbaik bagi driver maupun bapak-bapak yang punya usaha biaya angkutan. Tidak hanya dari baterai dan motor, sistem dari brake dan suspensi pun disematkan yang terbaik untuk memberikan kenyamanan dan keamanan selama pengendara dengan pakai double wishbone, kemudian ada EHB brake system ya, dan juga leaf spring yang dengan kemampuan 2.500 kg. Itu yang menjaga keseimbangan dan kestabilan Farizon dalam menempuh berbagai medan. Nah, mungkin dari ini kita bisa lihat bahwa Farizon FV ini sudah dites sampai 2,8 juta kilometer sepanjang penghujung Eropa dengan berbagai musim, berbagai situasi, dan tanpa ada kendara. Ini bukti bagaimana Farizon FV adalah produk yang benar-benar tangguh, baik dari global dan tentunya nantinya untuk di Indonesia. Untuk waranti Farizon FV, dari segi baterai, selama 8 tahun atau 200.000 km, untuk motor dan MCU 4 tahun atau 100.000 km, serta untuk waranti kendaraannya 4 tahun atau 100.000 km. Selain memberikan support dalam segi waranti, apa yang membedakan Farizon FV dalam memberikan keuntungan lebih bagi para pelanggan adalah bahwa biaya maintenance yang sangat kompetitif, boleh saya bilang sangat rendah. Karena cukup 1 tahun atau 30.000 km lakukan rutinitas periodical maintenance. Nggak perlu 5.000 per 5.000, nggak perlu per 10.000, tapi per 30.000. Long maintenance interval ini yang menghemat biaya perawatan berkala dari konsumen-konsumen. Yang kedua, kita juga memberikan garansi untuk spare part genuine. Kalau untuk electrical selama 2 tahun atau 50.000, kalau untuk genuine parts biasa itu 1 tahun atau 20.000. Ya. Untuk dari Aristar sendiri, mungkin tadi Pak Hartono sudah sampaikan, kita akan memberikan support untuk semua pelanggan dari seluruh jaringan network yang ada di Aristar, dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan semua ini akan kita berikan dalam semua rangkaian sistem ekosistem yang sudah dimiliki oleh Aristar Group. Dan kita juga sudah ada call center, jika ada apa-apa bisa tinggal telepon. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kehadiran Farizon SV bukan hanya sekedar untuk pasar EV, tapi memang kita meluncurkan untuk memasuki segmen van kelas medium dan high yang mementingkan efisiensi, mementingkan bisnis untuk lebih baik. Terima kasih. Selamat pagi. Bapak Roni, kami mohon berkenan untuk tetap berada di atas panggung karena untuk acara berikutnya terima kasih. Sekali lagi kita boleh beri tepuk tangan bersama-sama untuk Bapak Roni. Baik, dan Bapak Ibu untuk acara berikutnya kami mohon berkenan untuk dapat bergabung dengan Bapak Roni di depan. Kami persilakan Bapak Hartono Sohor, Mr. Cook Suya, Mr. Lukasting untuk bersama-sama maju ke depan untuk kita melakukan seremoni peluncuran Farizon SV. Dan juga tentunya pada kesempatan ini kami persilahkan bapak-bapak untuk dapat mengambil laser pointer yang telah kami sediakan. Dan nanti untuk mengarahkan laser pointer tersebut ke arah screen LED. Tapi kami mohon kesininya untuk menahan terlebih dahulu, kita akan hitung bersama-sama ya. Oke. Are you guys ready, gentlemen? Oke, langsung saja kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1.
dalam hitungan ketiga, 2, 1. Inilah dia, Farizon SV. Dengan penampilan yang sangat luar biasa dengan desain modern yang mengutamakan fungsi, kenyamanan, dan efisiensi untuk kebutuhan kendaraan komersial di masa kini. Kita boleh beri tepuk tangan sekali lagi bersama-sama yang meriah. Baik, Bapak Ibu pasti semua sudah penasaran kira-kira berapa sih harga dari Farizon SV ini? Betul? Oke, Bapak-Bapak sudah siap untuk price reveal? Ready? Oke, langsung saja. Bapak Ibu ini dia, kita lihat bersama-sama price reveal. Dan harganya adalah 698 juta. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Telah kita ketahui bersama-sama, itu dia price reveal for Farizon SV. Baik, selanjutnya kami persilakan Bapak-Bapak untuk berfoto bersama dan dapat mengambil tempat di sisi kanan dan kiri mobil Farizon SV. Kami persilakan. Kami persilakan juga kepada fotografer dan rekan-rekan media untuk bisa mengabadikan momen yang sangat luar biasa ini. Kami mengundang Bapak Yusuf Nugroho untuk bergabung bersama-sama. Kami persilakan. Tiga, 2, 1. Dan untuk photoshoot berikutnya kami persilakan kepada Bapak Yongki De Sugiarto, Bapak Kuku Kumara dari Gaikindo. Kami persilakan Bapak untuk bergabung berfoto bersama. Baik, Bapak-Bapak sudah siap? Kita foto ya, kita mulai fotonya. Kami persilakan. 3, 2, 1. One more time. 3, 2, 1. Oke, dan untuk berikutnya kami mohon mengundang kepada Bapak Suwandi Wiratno selaku Ketua APPI. Kami persilakan. Bapak Dewa Made Susila dari Adira Finance, Bapak Miki Effendi dari Maybank Finance, Bapak William Francis dari Mandiri Tunas Finance, Bapak Haryanto Citro Harjoyo dari Klipan Finance, Bapak Susatyo Wijoyo dari BRI Multi Finance, Bapak Yenanto Sim dari BNI Multi Finance. Terima kasih Bapak-Bapak semua, kami persilakan untuk dapat berfoto bersama. Mohon berkenan Bapak Hartono, Mr. Kuksuya, kami mohon tetap berada di atas panggung untuk melanjutkan sesi foto bersama tadi yang telah saya sampaikan bersama partner leasing.
Baik, kita foto bersama. Sudah siap? Oke, 3, 2, 1. Smile. Kita coba sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, itu dia, kita boleh beri tepuk tangan bersama-sama. Once again, congratulations to Farizon SV. Yang tentunya secara resmi telah kita launching bersama-sama di hari ini dan telah hadir. Baik, Bapak Ibu hadirin, Bapak-Bapak terima kasih. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Terima kasih. Bapak Ibu, kami akan tetap bersama-sama di sini bersama Bapak Ibu dan tentunya sampai dengan sore hari nanti. Karena kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk dapat merasakan kenyamanan menjadi penumpang dari Farizon SV. Untuk itu kami menyediakan ada area driving experience di area lobby. Jadi kalau misalnya Anda tertarik silakan langsung menuju ke area lobby. Dan tentunya dapat menikmati kendaraan bersama Farizon SV. Bapak Ibu juga dapat mengunjungi area display di sebelah kiri sehingga Bapak Ibu dapat mengenal lebih dekat tampilan dan juga keunggulan tentunya dari Farizon SV. Dan kami juga menginformasikan yang akan melaksanakan sholat Jumat. Kami informasikan sholat Jumat dapat dilaksanakan di Masjid Al-Azhar terdekat. Tidak lupa juga Bapak Ibu dipersilakan dapat menikmati hidangan makanan santap siang yang telah kami sediakan. Untuk itu Bapak Ibu tetaplah bersama kami sampai dengan sore hari dan menikmati area display and driving experience. Itu saja dan saya yakin semua hadir di sini sudah tidak sabar ingin mengeksplor lebih jauh dari Farizon SV. Khusus untuk rekan-rekan media, kami informasikan untuk santapan makan siang berada di drumstair di lantai 2 di ruangan ini. Kami persilakan rekan-rekan media untuk dapat menikmati hidangan makan siang yang berada di drumstair di lantai 2. Yang tentunya rekan-rekan media nanti akan dibantu oleh tim dari Farizon. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, kami persilakan untuk menikmati santapan siang di area drumstair di lantai 2 di ruangan ini ya. Yang nanti akan dibantu oleh tim dari Farizon. With the prices going up, and I feel like giving up.